Suamiku pikir dia menang telak saat menelepon untuk menceraikanku. Mengaku telah menjual rumah kami dan menguras habis rekening bersama. Dia memanggilku, istri bodoh, sebelum menutup telepon. Aku hanya tertawa renyah. Dia sama sekali tidak tahu kebenaran tentang rumah itu. Aku tersenyum, menanti kehancurannya dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan dengar cerita sambil aktivitas apa. Yuk kita simak ceritanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2 dini hari. Detak jarumnya terdengar begitu keras di telinga Sinta, memecah kesunyian rumah besar yang terasa semakin dingin akhir-akhir ini. Sinta masih duduk di sofa ruang tamu, ditemani secangkir teh yang sudah lama dingin. Matanya terasa berat, namun hatinya terlalu gelisah untuk diistirahatkan. Ini bukan kali pertama Rian, suaminya, pulang selarut ini. Dalam 2 bulan terakhir, kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas baru yang menyiksa batin Sinta. Sebagai seorang istri yang selama ini mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga, Sinta selalu berusaha berpikir positif. Ia tahu Rian sedang berjuang keras mengembangkan bisnis propertinya. Sinta adalah tipe istri yang tidak banyak menuntut. Ia cerdas, lulusan terbaik di universitasnya dulu, namun memilih untuk mendukung karir suaminya dari balik layar setelah mereka menikah 5 tahun lalu. Banyak teman-temannya yang menyayangkan keputusan Sinta, menganggapnya terlalu pasif dan menyia-nyiakan potensinya. Namun bagi Sinta, kebahagiaan rumah tangga adalah prioritas utamanya. Ia rela dianggap remeh, asalkan suaminya sukses dan pernikahan mereka harmonis. Namun, malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, keyakinan Sinta mulai goyah. Terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Sinta menegakkan punggungnya, mencoba memasang wajah segar menyambut suaminya. Pintu terbuka, menampilkan sosok Rian yang tampak kusut. Jas kerjanya tersampir di lengan. Dasinya sudah longgar. "Mas Rian, kok baru pulang?" Sapa Sinta lembut, bangkit dari sofa. Rian tampak sedikit terkejut melihat istrinya masih terjaga. Ada kilatan kekesalan yang coba ia sembunyikan di matanya. "Ya ampun, Sinta, kenapa belum tidur? Aku kan sudah bilang jangan tunggu aku. Banyak urusan di lapangan tadi, macet pula." Sinta mendekat untuk mengambil tas kerja dari tangan suaminya, seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan. Namun, Rian dengan gerakan refleks menarik tangannya menjauh. "Gak usah, aku bawa sendiri saja," kata Rian cepat. Suaranya terdengar defensif. Saat Sinta berdiri cukup dekat, ia menciumnya. Bukan aroma keringat lelah setelah bekerja seharian, melainkan campuran samar antara alkohol mahal dan parfum wanita yang manis dan menyengat. Aroma yang sangat asing di rumah ini, karena Sinta tidak pernah memakai parfum dengan wangi seperti itu. Jantung Sinta berdegup lebih kencang, namun ia menahan ekspresinya tetap datar. "Kamu sudah makan, Mas? Ibu tadi masak rendang kesukaanmu. Aku hangatkan sebentar ya?" Tawar Sinta, mencoba mengalihkan pikirannya sendiri dari aroma mencurigakan itu. "Gak perlu. Aku sudah makan sama klien tadi. Aku capek banget, mau langsung mandi dan tidur," tolak Rian ketus. Ia berjalan cepat menuju kamar tidur utama, meninggalkan Sinta yang terpaku di ruang tamu. Sinta menghela napas panjang. Perubahan sikap Rian semakin hari semakin kentara. Dulu, Rian adalah suami yang hangat dan selalu menceritakan harinya pada Sinta. Sekarang, ia menjadi tertutup, mudah tersinggung, dan seolah membangun tembok tinggi di antara mereka. Yang paling mencurigakan adalah sikap Rian terhadap ponselnya. Benda pipi itu kini seolah menjadi bagian tubuhnya yang tak terpisahkan. Rian membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika dulu ponselnya selalu tergeletak di meja makan dengan layar menghadap ke atas, kini ponsel itu selalu dalam keadaan terkunci rapat dan diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Sinta pernah sekali mencoba meminjam ponsel Rian untuk menelepon ibunya karena ponselnya kehabisan baterai. Namun reaksi Rian sangat berlebihan. Ia marah besar dan menuduh Sinta tidak menghargai privasinya. Sejak saat itu, Sinta tidak pernah berani menyentuh ponsel suaminya lagi. Keesokan paginya, saat sarapan, suasana terasa kaku.
Rian sibuk dengan ponselnya sambil menyesap kopi. Sementara Sinta mengoleskan selai pada roti tawar dengan pikiran melayang. "Sinta," panggil Rian tiba-tiba, meletakkan ponselnya, lagi-lagi dengan layar menghadap ke bawah. "Ya, Mas." Sinta menatap suaminya. Rian berdehem, mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Wajahnya memasang ekspresi serius yang biasa ia gunakan saat membicarakan bisnis. "Aku mau bicara soal rencana ekspansi bisnisku. Kamu tahu kan, pasar properti lagi bagus-bagusnya sekarang. Ini kesempatan emas buat kita melipat gandakan aset." Sinta mengangguk pelan. "Iya, Mas sering cerita soal itu. Bagus dong kalau ada peluang. Nah, masalahnya, untuk proyek besar kali ini, aku butuh modal tambahan yang cukup likuid dalam waktu cepat," lanjut Rian. Matanya menatap tajam ke arah Sinta. "Investor asing sedang tertarik, tapi mereka butuh jaminan kalau kita juga serius menanam modal." Sinta mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. "Lalu, uang tabungan kita kan belum cukup untuk modal sebesar itu, Mas." Rian tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Makanya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita gabungkan semua aset kita? Tabungan pribadimu, tabungan bersama, dan sertifikat rumah ini." Sinta terkesiap. Rumah yang mereka tempati saat ini adalah rumah warisan dari orang tua Sinta. Rumah bergaya kolonial yang luas dan memiliki nilai historis tinggi bagi Sinta. Ayahnya memberikan rumah ini tepat sebelum meninggal dunia, dengan pesan agar Sinta menjaganya baik-baik. "Maksud Mas rumah ini mau dijual?" tanya Sinta dengan suara bergetar. "Bukan dijual, sayang." Rian buru-buru meralat. Tangannya meraih tangan Sinta di atas meja, meremasnya pelan. "Cuma untuk diagunkan sementara ke bank. Buat dicek legalitasnya dan nilai jualnya. Nanti setelah dana dari investor cair, sertifikatnya langsung kita tebus lagi. Paling cuma 1 atau 2 bulan. Aman kok. Ini prosedur biasa dalam bisnis." Sinta menatap mata suaminya, mencari kejujuran di sana. Hatinya berat. Rumah ini adalah benteng terakhir kenangannya bersama kedua orang tuanya. Menjaminkannya ke bank terasa seperti mengkhianati amanah ayahnya. "Tapi, Mas, ini rumah peninggalan ayah dan ibu. Apa tidak ada cara lain? Mungkin pinjaman lunak dari rekan bisnismu." Sinta mencoba bernegosiasi. Rian melepaskan tangan Sinta. Wajahnya berubah masam. "Kamu ini selalu saja begitu. Susah sekali diajak maju. Kamu pikir aku kerja keras pagi siang malam buat siapa? Buat kita, Sinta. Buat masa depan kita. Kalau kamu terus-terusan berpikiran sempit begini, kapan kita bisa kaya raya seperti orang lain?" Kata-kata Rian menusuk hati Sinta. Ia tidak pernah menuntut untuk menjadi kaya raya. Hidup berkecukupan dan tenang sudah lebih dari cukup baginya. Namun, melihat suaminya tampak begitu frustrasi, rasa bersalah mulai merayap di hati Sinta. Mungkin benar kata Rian, ia terlalu sentimental dan menghambat kemajuan suaminya. "Maaf, Mas. Aku cuma berat rasanya kalau menyangkut rumah ini," cicit Sinta. "Sinta, dengar." Suara Rian melembut, kembali menggunakan nada manipulatifnya. "Ini cuma sementara. Percayalah sama suamimu. Aku janji, rumah ini akan aman. Kamu cuma perlu tanda tangan beberapa dokumen nanti. Kamu kan istri yang cerdas. Pasti mengerti kalau dalam bisnis kadang kita harus berani mengambil risiko." Rian menekankan kata, cerdas, dengan nada yang aneh, seolah itu adalah sebuah ejekan halus daripada pujian. Sinta yang sedang kalut tidak menyadarinya. "Nanti aku pikirkan lagi ya, Mas," jawab Sinta akhirnya, mencoba menunda keputusan. Rian tampak tidak puas, tapi ia tidak mendesak lebih jauh pagi itu. "Ya sudah, jangan lama-lama mikirnya. Peluang gak datang 2 kali. Aku berangkat dulu." Setelah Rian pergi, Sinta merasa lemas. Ia membereskan meja makan dengan gerakan lambat. Pikirannya berkecamuk antara ingin mendukung suami dan firasat buruk yang terus menghantuinya. Siang harinya, Sinta memutuskan untuk mencuci pakaian kotor yang menumpuk.
Ia masuk ke kamar tidur, mengambil keranjang pakaian kotor, dan mulai memilah-milah pakaian Rian. Saat ia merogoh saku jas yang dikenakan Rian semalam untuk memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal sebelum dimasukkan ke mesin cuci, jari-jarinya menyentuh secari kertas kecil. Sinta menarik kertas itu keluar. Itu adalah struk belanja dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Mata Sinta membelalak saat melihat nominal yang tertera di sana. 50 juta rupiah. Untuk sebuah gelang emas bertabur berlian. Tanggal pembeliannya adalah kemarin sore. Jam di mana Rian bilang dia sedang rapat penting dan terjebak macet. Dunia Sinta terasa berhenti berputar. Ia terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang struk kecil itu. 50 juta rupiah. Rian baru saja mengeluh kekurangan modal bisnis. Mendesaknya untuk menjaminkan rumah warisan orang tuanya. Tapi di hari yang sama, suaminya menghabiskan uang sebanyak itu untuk perhiasan? Sinta tahu perhiasan itu bukan untuknya. Ulang tahunnya masih bulan depan. Dan Rian bukan tipe suami yang memberikan kejutan mahal tanpa alasan. Apalagi dengan kondisi keuangan yang katanya sedang ketat. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Sinta. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun di kepalanya. Pulang larut malam, aroma parfum asing, sikap protektif terhadap ponsel, desakan untuk menggabungkan aset, dan kini struk perhiasan mahal. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Ada wanita lain. Sinta meremas struk itu kuat-kuat. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa dikhianati yang mendalam. Selama ini ia diam, ia mengalah. Ia mencoba menjadi istri yang penurut seperti yang diinginkan Rian. Tapi ternyata, kepatuhannya justru dimanfaatkan. Rian tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, tapi juga mencoba memanipulasi Sinta untuk menyerahkan satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki, rumah orang tuanya. Sinta menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wanita di cermin itu tampak rapuh, dengan mata sembab dan wajah pucat. Tapi di balik kerapuhan itu, ada percikan api yang mulai menyala. Sinta yang selama ini dianggap remeh, Sinta yang selalu mengalah, kini telah tersadar dari tidur panjangnya. Aroma pengkhianatan yang dibawa Rian ke dalam rumah mereka telah membangunkannya. Dan kali ini, Sinta berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan tinggal diam. Penemuan struk perhiasan itu mengubah segalanya bagi Sinta. Rasa sakit yang awalnya menghantam dada kini bermetamorfosis menjadi kewaspadaan yang dingin. Sinta yang dulu mungkin akan menangis terseduh-seduh dan langsung melabrak Rian begitu suaminya pulang. Namun, Sinta yang sekarang, yang duduk di tepi ranjang sambil menatap lurus ke depan, memilih jalan yang berbeda. Ia menyadari bahwa konfrontasi langsung tanpa bukti yang kuat hanya akan membuat Rian mengelak. Suaminya itu sangat pandai bersilat lidah dan memutarbalikkan fakta. Rian pasti akan mengarang cerita bahwa perhiasan itu titipan klien, atau hadiah untuk ibunya, meskipun Sinta tahu hubungan Rian dan ibunya tidak sedekat itu. Jika Sinta menyerang sekarang, Rian akan semakin waspada dan menyembunyikan jejaknya lebih rapi. Sinta harus bermain cantik. Ia harus mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Ia harus tahu seberapa jauh pengkhianatan Rian dan apa sebenarnya rencana busuk di balik desakan untuk menjaminkan rumah ini. Logika Sinta yang selama ini tertidur, kini bekerja dengan kecepatan penuh. Sore itu juga, Sinta keluar rumah dengan alasan ingin belanja bulanan. Ia pergi ke sebuah toko elektronik di pusat perbelanjaan yang agak jauh dari rumah mereka, memastikan tidak ada kenalan Rian yang melihatnya. Di sana, ia membeli 2 buah alat penyadap suara berukuran kecil, berbentuk seperti gantungan kunci biasa dan satu lagi berbentuk pulpen. Alat itu memiliki daya rekam yang lama dan bisa diaktifkan dari jarak jauh. Sesampainya di rumah, Sinta menunggu momen yang tepat. Saat Rian sedang mandi sepulang kerja, sekali lagi pulang larut dengan alasan lembur, Sinta menyelinap ke ruang kerja suaminya. Ia meletakkan alat penyadap berbentuk pulpen di tempat pensil di atas meja kerja Rian, tersamar di antara pulpen-pulpen lainnya. Sementara itu, alat penyadap berbentuk gantungan kunci ia selipkan dengan hati-hati di bawah jok mobil Rian saat suaminya sudah terlelap malam harinya. Sinta tahu Rian sering melakukan pembicaraan telepon penting di mobil saat perjalanan pergi atau pulang kantor.
Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang luar biasa bagi Sinta. Ia harus terus bersandiwara menjadi istri yang naif dan penurut. Ia tetap menyiapkan sarapan, menyambut Rian pulang dengan senyum, meski hatinya terasa teriri setiap kali melihat wajah suaminya, dan berpura-pura mempertimbangkan permintaan Rian soal sertifikat rumah. Gimana, Sinta? Kamu sudah setujukan soal sertifikat itu? Tanya Rian suatu malam, 3 hari setelah penemuan stroke. Nada suaranya terdengar tidak sabar. Bang sudah menunggu. Nih, kalau kita lambat, investor bisa kabur. Sinta sedang melipat pakaian saat itu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Aku masih ragu. Mas, berat sekali rasanya. Apa nggak ada cara lain? Sinta memasang wajah memelas, mencoba mengulur waktu. Rian mendengus kesal. Ya ampun, Sinta, kamu ini maunya apa sih? Mau hidup susah terus? Aku melakukan ini buat kita. Jangan egois dong. Kamu cuma perlu tanda tangan, biar aku yang urus sisanya. Iya, Mas, aku ngerti. Tapi beri aku waktu sedikit lagi ya. Aku perlu menenangkan diri dulu sebelum melepas sertifikat itu, meskipun cuma sementara. Pinta Sinta dengan suara lirih. Rian menatapnya dengan tatapan meremehkan yang tak lagi ditutup-tutupi. Terserah kamulah. Tapi jangan lama-lama. Kesabaranku ada batasnya. Malam itu, setelah Rian tidur, Sinta mengambil alat penyadap dari bawah jok mobil. Ia membawanya ke kamar tamu, mengunci pintu, dan memasang earphone. Jantungnya berdebar kencang saat ia mulai memutar rekaman hari itu. Awalnya hanya terdengar suara deru mesin mobil dan siaran radio. Sinta mempercepat rekaman. Tiba-tiba, terdengar suara dering telepon, diikuti suara Rian yang mengangkatnya dengan nada yang sangat berbeda dari saat ia berbicara dengan Sinta. Halo, sayang. Iya, aku baru jalan dari kantor. Suara wanita di seberang sana terdengar manja dan renyah. Lama banget sih, Yang. Aku udah nunggu di apartemen dari tadi. Kamu jadikan mampir. Jadi dong, Bella. Masa aku tega biarin kamu nunggu lama? Sabar ya, macet nih. Darah Sinta berdesir. Bella, jadi itu nama wanita itu. Gimana soal si istri bodoh itu? Dia udah mau nyerahin sertifikat rumahnya belum? Tanya Bella. Sinta menahan napas. Kata-kata, istri bodoh. Itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Terdengar Rian tertawa sinis. Belum, masih alot. Dia masih pakai alasan sentimental soal warisan bapaknya. Dasar perempuan kampung. Nggak visioner. Tapi tenang aja. Aku terus tekan dia. Lama-lama dia pasti luluh juga. Dia kan penurut. Gampang dibodohi. Selama ini juga dia percaya aja semua omonganku. Air mata Sinta menetes tanpa bisa ditahan. Namun ia terus mendengarkan. Kamu harus lebih tegas dong, sayang. Bujuk Bella. Kita butuh uang itu cepat. Kalau rumah itu berhasil dijual, ditambah uang yang kamu tarik dari rekening bersama kalian, jumlahnya kan lumayan banget. Cukup buat modal kita nikah dan hidup mewah di Singapura nanti. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar keluar kamar. Rencana mereka jauh lebih jahat dari yang ia bayangkan. Bukan sekadar menjaminkan rumah ke bank, tapi Rian berniat menjualnya diam-diam. Dan bukan untuk bisnis, melainkan untuk memulai hidup baru dengan selingkuhannya di luar negeri setelah menguras habis harta Sinta. Iya, aku tahu. Rencananya kan begitu sertifikat di tangan. Aku langsung oper ke pembeli yang kemarin sudah kasih penawaran tinggi itu. Dia orangnya nggak banyak tanya. Yang penting barang ada. Surat-surat pemindahan hak nanti gampang lah. Aku bisa palsukan tanda tangan Sinta kalau perlu. Atau aku tipu dia buat tanda tangan dokumen yang dia nggak ngerti isinya. Jelas Rian dengan nada bangga akan kelicikannya. Setelah uang di tangan, kita langsung cabut. Biarin aja Sinta nangis darah di rumah kosong itu. Bella tertawa kegirangan. Duh, pintarnya calon suamiku ini. Gak sabar deh pengen cepat-cepat bebas dari drama ini dan hidup tenang sama kamu. Gelang yang kemarin kamu kasih juga bagus banget. Temen-temenku pada iri semua.
Itu belum seberapa. Sayang. Nanti kalau rencana kita berhasil, kamu mau beli toko perhiasannya sekalian juga bisa. Janji Rian. Rekaman berlanjut dengan percakapan mesra yang memuakan di antara mereka berdua, membicarakan detail rencana pernikahan dan bulan madu mereka yang akan dibiayai oleh uang hasil curian dari Sinta. Sinta mematikan rekaman. Ia melepas earphone dan duduk dalam keheningan yang mencekam. Hatinya hancur berkeping-keping. Suami yang selama ini ia percayai, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata adalah seorang monster yang tega merencanakan kehancurannya dengan begitu dingin. Rian tidak hanya tidak mencintainya, tapi juga menganggapnya bodoh dan tidak berharga. Selama 1 jam, Sinta membiarkan dirinya menangis dalam diam, menumpahkan segala rasa sakit dan kekecewaan. Namun setelah air matanya kering, sesuatu dalam diri Sinta berubah. Kesedihan berganti menjadi kemarahan yang dingin dan terarah. Ia tidak akan membiarkan Rian dan Bella menang. Ia tidak akan menjadi istri bodoh, seperti yang mereka kira. Sinta bangkit berdiri, menghapus sisa air mata di pipinya. Ia menatap cermin di kamar tamu itu. Wajahnya masih sembab, tapi sorot matanya kini tajam, penuh tekad. Malam itu, di kamar yang sunyi, Sinta yang lama telah mati. Sinta yang baru telah lahir. Sinta yang tidak akan lagi diam diinjak-injak. Ia kembali ke kamar utama, memandang Rian yang sedang tidur nyenyak. Mungkin sedang bermimpi indah tentang masa depannya bersama Bella. Sinta bersumpah dalam hati, mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ia akan melawan. Ia akan mempertahankan apa yang menjadi haknya, dan ia akan memastikan Rian membayar mahal atas setiap kebohongan dan pengkhianatannya. Perang telah dimulai, dan Sinta baru saja menyusun strategi serangan baliknya. Pagi itu, matahari bersinar terik, namun udara di dalam mobil Sinta terasa dingin. AC menyembur pelan, menemani keheningan yang ia ciptakan sendiri. Sinta melajukan mobil kota kecilnya membelah kemacetan Jakarta. Ia berpamitan pada Rian dengan alasan ingin mengunjungi salah satu kerabat jauh yang sedang sakit. Rian, tentu saja, tidak peduli. Suaminya itu bahkan terlihat lega karena Sinta keluar rumah, memberinya kebebasan untuk mungkin menelepon Bella atau menyusun rencana jahat mereka lebih lanjut. Tujuan Sinta bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah kantor notaris tua di kawasan Menteng. Bangunan itu bergaya klasik, tenang, dan berwibawa. Disinilah Pak Haris berkantor. Beliau adalah sahabat mendiang ayah Sinta, sekaligus orang kepercayaan keluarga yang mengurus segala legalitas aset orang tua Sinta dulu. Sinta melangkah masuk dengan kaki yang sedikit gemetar, namun tekadnya sudah bulat. Pak Haris, pria parubaya dengan rambut memutih dan kacamata tebal, menyambutnya dengan senyum hangat seorang paman. Sinta, nak, sudah lama sekali tidak mampir. Ada angin apa sampai kamu datang pagi-pagi begini? Rian mana? Sapa Pak Haris ramah. Sinta duduk di kursi kulit di hadapan meja besar Pak Haris. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendadak ingin keluar saat melihat wajah sahabat ayahnya itu. Pak Haris, saya butuh bantuan Bapak. Ini soal rumah peninggalan ayah. Dan ini sangat mendesak. Dalam 1 jam berikutnya, Sinta menceritakan semuanya. Ia tidak menutupi satu hal pun. Mulai dari perubahan sikap Rian, bukti perselingkuhan, hingga rekaman suara yang menyayat hati tentang rencana Rian menjual rumah dan kabur dengan selingkuhannya. Pak Haris mendengarkan dengan wajah yang perlahan mengeras. Senyum ramahnya hilang, berganti dengan raut kemarahan yang tertahan. Kurang ajar, geram Pak Haris pelan sambil melepas kacamatanya. Ayahmu dulu sudah mewanti-wanti saya untuk menjaga aset ini agar kamu tidak terlantar. Ternyata, ancamannya justru datang dari suamimu sendiri. Saya tidak mau Rian mendapatkan sepeser pun dari rumah itu. Pak, dia berencana menipu saya untuk menandatangani surat kuasa jual atau pengalihan hak. Saya harus bagaimana? Tanya Sinta dengan suara bergetar namun tatapan tajam. Pak Haris mengangguk tegas. Ia segera memanggil asistennya dan meminta beberapa berkas. Kita harus bergerak cepat. Sinta. Cara paling aman dan telak untuk mematikan langkah suamimu adalah dengan mengubah status kepemilikan rumah itu sekarang juga.
Bukan dijual, bukan dibalik nama ke orang lain, tapi dihibahkan. Dihibahkan. Sinta mengernyit. Ya, kita buat akta hibah hari ini juga. Kamu hibahkan rumah itu kepada yayasan amal milik keluarga besar ayahmu yang selama ini mengurus panti asuhan. Kebetulan saya juga pengurus legalitas yayasan itu. Dengan begitu, status rumah itu menjadi aset yayasan. Aset sosial yang tidak bisa diperjualbelikan sembarangan oleh perorangan, apalagi dijadikan jaminan bank untuk kepentingan pribadi. Mata Sinta berbinar. Itu ide yang brilian. Rian tidak akan pernah menyangka langkah ini. Lakukan, Pak. Saya setuju. Saya lebih rela rumah itu jadi tempat bernaung anak-anak yatim daripada jatuh ke tangan laki-laki serakah itu. Proses pun dilakukan dengan cepat. Sinta menandatangani serangkaian dokumen resmi di hadapan Pak Haris. Tinta hitam di atas kertas putih itu menjadi segel nasib bagi rencana busuk Rian. Secara hukum, sejak detik Sinta membubuhkan tanda tangannya, rumah itu bukan lagi miliknya pribadi, dan jelas bukan milik Rian. Segala upaya Rian untuk menjualnya di kemudian hari akan dianggap sebagai penipuan berat, karena menjual aset milik yayasan. Satu hal lagi, Sinta. Ujar Pak Haris setelah proses selesai. Saya akan segera mendaftarkan pemblokiran sertifikat ini ke BPN dengan dasar akta hibah ini. Jadi, kalau Rian membawa calon pembeli atau notaris lain untuk mengecek sertifikat asli yang mungkin dia curi nanti, data di BPN akan menunjukkan status, sengketa, atau dalam proses balik nama ke yayasan. Dia akan mati kutu. Setelah urusan rumah selesai, Sinta melanjutkan langkah senyapnya ke bank. Ia masuk ke cabang bank tempat ia dan Rian memiliki rekening bersama. Selama ini, sebagian besar uang di sana adalah hasil tabungan Sinta dari warisan orang tuanya dan sisa gaji Rian yang tidak seberapa. Di bilik layanan prioritas, Sinta meminta pemindahan dana. Ia menarik hampir 90% isi tabungan itu. Uang tersebut ia pindahkan ke rekening baru di bank berbeda yang tidak diketahui Rian. Ia hanya menyisakan saldo sekitar 20 juta rupiah di rekening bersama. Cukup untuk pancingan, agar Rian tidak curiga rekeningnya kosong melompong saat ia mengeceknya sekilas. Apakah ibu yakin ingin memindahkan dana sebesar ini? Tanya petugas bank dengan sopan. Sinta tersenyum tipis. Senyum yang mengandung kepahitan sekaligus kemenangan. Sangat yakin, Mbak. Ini untuk investasi masa depan saya yang lebih aman. Sinta keluar dari bank dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Beban berat di dadanya sedikit terangkat. Aset utamanya aman, tabungannya selamat. Kini, ia tinggal menunggu Rian masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Sinta kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bersiap pulang untuk memulai babak sandiwara terhebat dalam hidupnya. Bab 4. Sandiwara si bodoh. Malam harinya, Rian pulang dengan wajah yang cerah. Kontras dengan wajah kusutnya beberapa hari lalu. Di tangannya, ia membawa sebuah map coklat tebal. Langkah kakinya ringan saat memasuki rumah, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Sinta, yang sudah menunggu di ruang tengah sambil menonton televisi, menyambutnya dengan senyum polos yang sudah ia latih seharian di depan cermin. Wah, Mas Rian kelihatan senang sekali hari ini. Ada kabar baik? Tanya Sinta. Bangkit untuk menyalami suaminya. Rian mencium kening Sinta sekilas, ciuman yang terasa dingin dan hampa bagi Sinta. Kabar sangat baik, sayang. Investor yang aku ceritakan itu akhirnya setuju menggelontorkan dana. Tapi, syaratnya harus dipenuhi besok pagi. Ingatkan soal sertifikat rumah yang mau kita cek ke bank itu. Sinta mengangguk pelan, memasang wajah sedikit ragu namun patuh. Iya. Mas, aku ingat. Rian duduk di sofa dan membuka map coklat itu di atas meja. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang penuh dengan tulisan hukum yang rapat. Nah, karena waktunya mepet, orang legal kantor sudah siapkan dokumennya. Ini cuma surat persetujuan istri untuk penjaminan aset dan surat kuasa pengurusan administrasi. Kamu tinggal tanda tangan di sini, dan sini. Rian menunjuk beberapa kolom tanda tangan dengan jari telunjuknya yang gemuk. Sinta mengambil dokumen itu dan berpura-pura membacanya.
Matanya yang jeli langsung menangkap judul dokumen yang tertutup jempol Rian. Surat kuasa jual. Bukan surat penjaminan ke bank. Rian benar-benar menganggapnya bodoh dan buta huruf. Jantung Sinta berdegup kencang karena amarah. Namun ia menahannya. Ia menatap Rian dengan tatapan lugu. Banyak sekali ya, Mas? Aku nggak ngerti bahasa hukum begini. Tapi kalau Mas bilang ini aman, aku percaya. Aman banget, Sinta. Percaya sama aku. Ini cuma formalitas, desak Rian, menyodorkan pena mahal miliknya. Tangannya sedikit gemetar karena tidak sabar. Sinta mengambil pena itu. Dalam hati, ia tertawa sinis. Silakan, Rian. Nikmati kemenangan semumu. Sinta tahu, tanda tangan ini tidak akan berarti apa-apa. Secara hukum, rumah ini sudah menjadi milik Yayasan Amal sejak tadi siang. Apapun yang ditandatangani Sinta malam ini tentang penjualan rumah adalah batal demi hukum karena objek yang diperjualbelikan bukan lagi miliknya. Sinta sedang menandatangani kertas sampah. Dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit ragu, Sinta membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Nah, begini dong, seru Rian girang begitu Sinta selesai. Ia langsung menyambar dokumen itu, memasukkannya kembali ke dalam map, dan memeluknya seolah itu adalah tumpukan emas. Kamu istri yang hebat, Sinta, penurut dan pengertian. Sebentar lagi hidup kita akan berubah. Aku janji. Ya, hidupmu yang akan berubah menjadi neraka. Batin Sinta dingin. Aku mau mandi dulu ya, Mas. Capek seharian beres-beres rumah. Pamit Sinta, meninggalkan Rian yang sibuk mengeluarkan ponselnya. Mungkin untuk mengabari Bella. Hari-hari berikutnya, sandiwara berlanjut. Rian mulai bertingkah aneh di rumah. Ia mulai merapikan barang-barangnya. Baju-baju mahalnya ia masukkan ke dalam koper besar dengan alasan. Mau disumbangkan ke korban bencana, Sinta. Aku mau ganti gaya berpakaian yang lebih profesional. Sinta hanya mengiyakan. Padahal ia tahu Rian sedang mengemasi barang untuk kabur. Rian juga diam-diam mengambil sertifikat rumah asli dari brankas di kamar kerja. Sinta sengaja menaruh kuncinya di tempat yang mudah ditemukan Rian. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Siang itu, saat Sinta sedang pura-pura tidur siang di kamar, ia mendengar suara mobil asing berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai jendela kamar lantai 2. Seorang pria bertubuh tambun dengan setelan jas mengkilap turun dari mobil mewah. Itu pasti si pembeli rumah, atau mungkin penadah yang dimaksud Rian dalam rekaman penyadap. Sinta mengendap-endap ke tangga untuk menguping pembicaraan mereka di ruang tamu. Ini sertifikat aslinya, Pak Hendra. Dan ini surat kuasa jual yang sudah ditandatangani istri saya. Lengkap dan sah. Terdengar suara Rian yang penuh percaya diri. Pria bernama Pak Hendra itu terdengar membolak-balik kertas. Bagus, Pak Rian. Lokasinya strategis. Rumahnya juga masih kokoh. Sesuai kesepakatan, saya transfer uang muka sebesar 2 miliar hari ini. Sisanya 5 miliar akan saya lunasi minggu depan setelah saya cek bersih ke BPN dan kita tanda tangan AJB di notaris saya. Siap, Pak. Tenang saja. Dijamin bersih. Istri saya juga sudah setuju. Jadi tidak akan ada masalah. Jawab Rian cepat. Terlalu cepat. Terdengar bunyi notifikasi dari ponsel Rian beberapa saat kemudian. Rian bersorak pelan. Uang sudah masuk. Terima kasih, Pak Hendra. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Ingat ya, minggu depan rumah harus sudah kosong. Saya mau langsung renovasi. Beres. Pak, besok pun saya sudah angkat kaki. Sinta kembali ke kamarnya dengan hati berdebar. Rian baru saja menerima uang muka 2 miliar rupiah untuk rumah yang bukan miliknya. Kejahatan suaminya sudah sempurna. Penipuan telah terjadi. Rian kini memegang uang panas yang akan menjadi bumerang baginya. Sinta merebahkan dirinya kembali di kasur, menatap langit-langit kamar. Ia membayangkan wajah Rian yang saat ini pasti sedang tersenyum lebar, merasa menjadi raja dunia, merasa telah berhasil membodohi istrinya yang kampungan. Rian tidak sadar bahwa Sinta sedang merajut jaring yang amat kuat untuk memerangkapnya.
Malam itu, Rian mengajak Sinta makan malam di luar. Tumben sekali. Rian tampak sangat gembira, memesan makanan mahal, bahkan membelikan Sinta buket bunga kecil. Bagi orang luar, mereka tampak seperti pasangan bahagia. Namun bagi Sinta, ini adalah perjamuan terakhir Yudas. Besok aku ada perjalanan dinas keluar kota agak lama. Sinta, mungkin seminggu, kata Rian di sela-sela makan malam. Aku berangkat pagi-pagi sekali, jadi kamu gak usah bangun buat siapin sarapan. Sinta tersenyum, memotong steak di piringnya dengan tenang. Oh ya? Kemana, Mas? Ke Surabaya. Urusan proyek baru itu loh. Doakan lancar ya. Pasti, Mas. Aku selalu mendoakanmu. Semoga kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Jawab Sinta penuh arti. Rian tertawa, tidak menangkap nada ganda dalam ucapan istrinya. Ia terlalu sibuk membayangkan hidup barunya bersama Bella di Singapura dengan uang 2 miliar di tangan dan 5 miliar lagi yang akan datang. Ia tidak tahu bahwa besok, saat ia merasa berada di puncak dunia, tanah tempatnya berpijak akan runtuh seketika. Sandiwara si bodoh telah selesai. Sinta meletakkan garpu dan pisaunya. Piringnya bersih, tandas. Sama seperti rasa cintanya pada Rian yang kini telah habis tak bersisa. Besok adalah hari eksekusi. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar tidur utama, menciptakan garis-garis keemasan di atas lantai marmer yang dingin. Sinta membuka matanya perlahan. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada suara dengkuran halus yang biasa terdengar di sampingnya, dan tidak ada lagi aroma parfum pria yang bercampur dengan bau keringat sisa tidur. Sinta meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Dingin. Sprei itu rapi, tak tersentuh, seolah-olah tidak ada orang yang tidur di sana semalam. Sinta bangun dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap ke arah lemari pakaian besar yang pintunya sedikit terbuka. Dengan langkah tenang, ia berjalan mendekat dan membukanya lebar-lebar. Kosong. Bagian lemari milik Rian telah bersih. Jas-jas kerja, kemeja-kemeja mahal, koleksi jam tangan, hingga sepatu-sepatu kulit yang biasa berjejer rapi di rak bawah, semuanya lenyap. Hanya menyisakan beberapa gantungan baju kosong yang berdenting pelan saat tersenggol angin AC. Rian benar-benar pergi. Dia telah melakukan persis seperti apa yang Sinta perkirakan. Sinta tidak merasa panik. Tidak ada rasa sedih yang mendadak menyeruak ingin keluar. Justru, yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Seperti seseorang yang baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 100 kg dari punggungnya. Udara di rumah itu terasa lebih segar untuk dihirup. Sinta berjalan keluar kamar, menuruni tangga menuju dapur. Ia memasak air, menyeduh teh melati kesukaannya, dan membawanya ke teras belakang. Ia duduk di kursi rotan, memandang taman kecil peninggalan ibunya yang asri. Kicau burung gereja terdengar riang, kontras dengan drama kehidupan yang sedang ia jalani. Sinta menyesap tehnya perlahan, menikmati ketenangan sebelum badai yang sebenarnya datang. Ia tahu, Rian tidak akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan terakhir untuk memuaskan egonya. Benar saja. Tepat pukul 10 pagi, ponsel Sinta yang tergeletak di meja bergetar panjang. Nama, suamiku, tertera di layar. Sinta membiarkannya berdering beberapa kali, mengatur napas, lalu mengangkatnya dengan nada suara yang ia buat sedikit bergetar, seolah-olah ia adalah istri yang kebingungan karena ditinggal suami. Halo, Mas? Mas di mana? Kok baju-baju di lemari nggak ada semua? Tanya Sinta. Di seberang sana, terdengar suara hiruk-pikuk keramaian, mungkin bandara atau lobi hotel mewah. Suara Rian terdengar. Namun nadanya sangat berbeda. Tidak ada lagi nada manis manipulatif. Yang ada hanya nada angkuh, dingin, dan penuh kemenangan. Gak usah cari aku lagi, Sinta. Ucap Rian tanpa basa-basi. Mulai hari ini, kita selesai. Sinta mencengkeram cangkir tehnya, bukan karena marah, tapi menahan diri untuk tidak tertawa terlalu dini. Maksud Mas apa? Selesai gimana? Bukannya Mas cuma dinas ke Surabaya? Terdengar tawa mengejek dari Rian. Dinas?
Kamu benar-benar naif ya, Sinta. Aku nggak ke Surabaya. Aku pergi untuk memulai hidup baru. Hidup yang pantas buat aku. Bukan hidup membosankan sama perempuan kampungan kayak kamu yang nggak punya visi. Mas. Dengar baik-baik. Potong Rian tajam. Aku menelepon cuma mau kasih tahu satu hal. Biar kamu nggak mati penasaran menunggu aku pulang seperti orang bodoh. Besok, aku akan menikah lagi. Dengan Bella. Wanita yang jauh lebih segalanya dari kamu. Lebih cantik, lebih muda, dan lebih mengerti ambisi aku. Sinta diam, membiarkan Rian menumpahkan segala racunnya. Dan satu hal lagi, lanjut Rian dengan nada bangga yang meluap-luap. Jangan repot-repot cek rekening bersama kita. Isinya sudah kosong. Aku tarik semuanya tadi pagi sebagai pesangon atas waktu yang terbuang selama menikah sama kamu. Oh ya, rumah yang kamu tempati itu sudah laku terjual. Uang mukanya sudah aku bawa, dan pelunasannya sebentar lagi cair. Pembelinya mungkin akan datang besok atau lusa untuk mengusirmu. Jadi, saran aku, mending kamu mulai packing barang-barang rongsokanmu itu dan pergi dari sana sebelum diusir paksa. Hening sejenak. Rian menanti suara tangisan, teriakan histeris, atau permohonan ampun dari Sinta. Ia membayangkan Sinta akan meraung-raung, memohon agar ia kembali, atau setidaknya marah besar. Itu akan menjadi musik yang indah bagi telinga Rian dan Bella yang mungkin sedang mendengarkan di sebelahnya. Selamat tinggal, istri bodoh. Nikmatilah kemiskinanmu. Tutup Rian, hendak memutus sambungan. Namun, sebelum Rian sempat menekan tombol merah, sebuah suara terdengar dari mulut Sinta. Bukan tangisan. Bukan amarah. Sinta tertawa. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi tawa renyah yang lepas dan panjang. Tawa yang terdengar begitu geli, seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Rian, yang jempolnya sudah melayang di atas layar ponsel, terhenti. Ia menempelkan kembali ponsel itu ke telinganya dengan kening berkerut. Kamu ketawa? Kamu gila ya? Stres karena miskin mendadak. Sinta menghentikan tawanya, menyeka sedikit air mata di sudut matanya. Air mata karena terlalu banyak tertawa. Suaranya berubah. Tidak lagi bergetar. Tidak lagi bingung. Suaranya tenang, datar, dan mengandung dingin yang menusuk tulang. Ah, Mas Rian, ucap Sinta santai, seolah sedang bicara pada anak kecil yang nakal. Terima kasih ya sudah menelepon. Aku cuma ketawa karena lucu saja. Kamu pikir kamu pemenangnya di sini? Apa maksudmu? Sentak Rian, mulai terdengar tidak nyaman. Enggak apa-apa. Nikmati saja pestanya besok. Mas, nikmati uang, hasil penjualan, rumah itu. Bersenang-senanglah selagi bisa. Karena percayalah, dunia itu berputar lebih cepat dari yang kamu kira. Dasar perempuan gila. Lihat saja nanti kalau kamu sudah jadi gelandangan. Hardik Rian, lalu mematikan telepon dengan kasar. Sinta meletakkan ponselnya kembali di meja. Ia menatap layar yang kini gelap. Senyum di bibirnya belum hilang. Rian pikir dia telah menghancurkan Sinta. Padahal, dengan panggilan telepon itu, Rian baru saja memberikan bukti pengakuan yang sempurna. Rekaman percakapan itu sudah tersimpan otomatis di sistem cloud ponsel Sinta. Sinta kembali menyesap tehnya yang mulai dingin. Ia membayangkan apa yang akan terjadi besok. Rian akan mengadakan pesta mewah dengan uang curian. Sementara bom waktu yang Sinta pasang sudah berdetak mendekati angka 0. Selamat tinggal, suamiku. Bisik Sinta pada angin lalu. Dan selamat datang di neraka buatanmu sendiri. Sinta berdiri, merenggangkan tubuhnya. Ia punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Bukan untuk packing pergi dari rumah, tapi untuk mempersiapkan outfit terbaiknya. Besok, ia akan menghadiri sebuah pesta. Bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai pembawa kejutan yang tak akan pernah dilupakan oleh kedua mempelai. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih dan lili impor menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada lantai dansa.
Alunan musik orkestra mengalun lembut, mengiringi para tamu undangan yang mulai berdatangan dengan pakaian-pakaian terbaik mereka. Rian berdiri di pelaminan dengan setelan jas tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Rambutnya ditata rapi, wajahnya berseri-seri. Di sebelahnya, Bella berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin putih berekor panjang yang bertabur kristal Swarovski. Gaun itu saja harganya mungkin setara dengan gaji setahun seorang karyawan biasa. Bella terus tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya dan cincin berlian besar di jari manisnya. Cincin yang dibeli menggunakan uang tabungan Sinta. "Ramai banget ya, sayang," bisik Bella sambil melambai genit pada teman-teman sosialitanya yang datang bergerombol. "Semua orang pasti iri lihat pernikahan kita. Mewah banget." Rian merangkul pinggang Bella mesra. "Apapun buat kamu, Bel. Ini baru permulaan. Setelah sisa pembayaran rumah cair minggu depan, kita langsung terbang ke Eropa. First class." Bella terkikik senang. "Duh, makin cinta deh sama kamu. Untung kamu cepat-cepat tinggalin si Sinta itu. Coba kalau enggak, mana bisa kita bikin pesta sekeren ini?" Rian tersenyum miring. Mengingat Sinta, ia merasa sedikit terganggu dengan tawa aneh istrinya di telepon kemarin. Tapi ia segera menepis pikiran itu. "Ah, paling dia sudah gila karena syok," pikir Rian. Ia merasa di atas angin. Uang muka 2 miliar dari Pak Hendra sudah ia gunakan hampir 1,5 miliar untuk membayar vendor pesta, gaun, cincin, dan sewa ballroom ini. Sisanya ia simpan untuk pegangan. Rian sangat yakin sisa 5 miliar akan segera masuk rekeningnya begitu Pak Hendra selesai mengecek sertifikat di BPN. Pesta berjalan meriah. Makanan-makanan mewah disajikan. Steak wagyu, lobster, hingga dessert dari koki Prancis. Rian dan Bella sibuk bersalaman, menerima ucapan selamat, dan berfoto. Mereka merasa seperti raja dan ratu dunia malam itu. Namun, sekitar pukul 1 siang, saat pesta sedang berada di puncaknya, terjadi keributan di pintu masuk utama ballroom. Awalnya hanya suara berisik samar-samar yang tertutup oleh musik orkestra. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin keras. Beberapa tamu di bagian belakang mulai menoleh, berbisik-bisik, dan menyingkir memberikan jalan. "Mana Rian?" panggil dia keluar. Teriak suara berat seorang pria yang terdengar penuh amarah. Musik orkestra perlahan berhenti. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan besar itu. Rian yang sedang bersulang dengan gelas champagne terhenti gerakannya. Ia memanjangkan leher, mencoba melihat apa yang terjadi. Dari kerumunan tamu yang terbelah, muncul sosok Pak Hendra. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Namun, ia tidak sendirian. Di belakangnya, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang lagi berpakaian preman, kemungkinan pengacara atau reserse, mengikuti dengan langkah tegap. Jantung Rian seakan berhenti berdetak. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Bella di sebelahnya meremas lengan Rian dengan kuku panjangnya. "Yang itu siapa? Kok ada polisi?" Pak Hendra berjalan cepat menuju pelaminan, mengabaikan tatapan bingung ratusan tamu. Ia berhenti tepat di depan tangga pelaminan, menunjuk wajah Rian dengan telunjuk yang gemetar karena marah. "Turun kamu, penipu!" bentak Pak Hendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan, mematikan segala sisa kegembiraan pesta. Rian mencoba tetap tenang, meski keringat dingin mulai mengucur di punggungnya. Ia memasang senyum kaku dan turun dari pelaminan menghampiri Pak Hendra. "Pak Hendra? Wah, Bapak datang juga. Silakan Pak, nikmati hidangannya. Kita bisa bicara bisnis nanti." "Bisnis kepalamu," potong Pak Hendra kasar. "Kamu berani-beraninya menipu saya. Kamu jual rumah yang bukan milik kamu." Suara bisik-bisik para tamu mulai terdengar riuh. Rian melirik panik ke kiri dan kanan. "Pak, tolong kecilkan suara Bapak. Ini salah paham. Sertifikat itu asli, Pak. Bapak kan lihat sendiri." "Sertifikat itu asli, tapi isinya sampah." Pak Hendra melemparkan sebuah map ke dada Rian. Kertas-kertas berhamburan keluar.
Tim legal saya baru saja dari BPN pagi ini untuk konfirmasi ulang sebelum pelunasan. Dan kamu tahu apa kata BPN? Sertifikat itu sudah diblokir. Statusnya aset milik Yayasan Amal. Sudah dihibahkan sejak minggu lalu. Rian terbelalak. Dunianya runtuh seketika. Apa? Yayasan? Nggak mungkin, itu rumah istri saya. Jangan pura-pura bodoh. Pak Hendra mencengkeram kerah jas mahal Rian. Kamu kasih saya sertifikat yang sudah tidak berlaku. Kamu ambil uang 2 miliar saya. Kembalikan uang saya sekarang juga. Detik ini juga. Rian gemetar hebat. 2 miliar? Uang itu sudah jadi bunga. Jadi makanan yang sedang dikunyah tamu. Jadi gaun yang dipakai Bella. Sisa di rekeningnya tidak sampai 500 juta. Pak, tenang dulu. Saya bisa jelaskan. Uangnya sedang diputar. Rian tergagap. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bohong, teriak Pak Hendra. Ia menoleh pada polisi di belakangnya. Pak polisi, tangkap dia. Ini bukti penipuan dan penggelapan dana. Saya mau dia diproses sekarang juga. Bella yang masih berdiri di pelaminan menjerit histeris. Rian, apa-apaan ini? Kamu bilang rumah itu aman. Kamu bilang kita kaya. Di tengah kekacauan itu, saat Rian sedang diseret oleh polisi dan diamuk oleh Pak Hendra, pintu ballroom kembali terbuka lebar. Kali ini, masuklah seorang wanita dengan gaun merah marun yang elegan, namun tidak mencolok. Ia berjalan dengan tenang. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang penuh wibawa. Langkah kakinya mantap, membelah kerumunan tamu yang masih syok. Itu Sinta. Sinta berhenti di samping Pak Hendra dan polisi, menatap Rian yang kini tampak menyedihkan dengan jas berantakan dan tangan diborgol. Rian menatap istrinya, mantan istrinya, dengan mata terbelalak tak percaya. Sinta. Desis Rian lemah. Sinta tidak menjawab Rian. Ia menoleh pada Pak Hendra dengan sopan. Maaf atas keributan ini, Pak Hendra. Saya Sinta, pemilik sah rumah yang Bapak maksud, atau lebih tepatnya, mantan pemilik, karena sekarang rumah itu sudah menjadi milik Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda. Jadi Ibu tahu soal ini? Tanya Pak Hendra masih dengan nada tinggi, namun sedikit lebih hormat. Tentu saja saya tahu, Pak. Saya yang menghibahkannya secara legal di hadapan notaris seminggu yang lalu, jauh sebelum suami saya, maaf, calon mantan suami saya, memberikan sertifikat lama itu kepada Bapak. Jawab Sinta tenang. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangannya. Ini salinan akta hibah dan bukti pendaftaran blokir di BPN. Jadi secara hukum, transaksi Bapak dengan Rian adalah tidak sah dan murni penipuan yang dilakukan oleh dia sendiri. Sinta menatap Rian tepat di manik matanya. Rian memalsukan persetujuan saya. Tanda tangan di surat kuasa jual yang Bapak pegang itu palsu. Atau kalaupun asli, itu tidak berlaku karena objeknya sudah bukan milik kami saat ditandatangani. Rian lemas. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh berlutut di lantai ballroom. Ia ingat saat Sinta menandatangani berkas itu dengan wajah polos. Ternyata, saat itu Sinta sudah tahu. Sinta sudah memindahkan kepemilikan rumah itu. Sinta menjebaknya. Dan soal uang rekening. Sinta beralih menatap Bella yang kini turun dari pelaminan dengan wajah berantakan karena air mata luntur makeup. Kamu pikir kamu menguras tabungan saya, Rian? Rekening yang kamu kuras itu isinya cuma sisa uang belanja bulanan. Uang warisan dan tabungan utama saya sudah saya pindahkan ke bank lain sejak saya mencium bau parfum murah wanita ini di jas kamu. Bella ternganga. Apa? Rian gak punya uang. Sinta tertawa kecil. Tawa yang sama seperti di telepon kemarin. Rian sekarang gak punya apa-apa. Mbak Bella. Selain utang 2 miliar ke Pak Hendra dan ancaman penjara. Suasana pesta berubah menjadi horor bagi Rian dan Bella. Para tamu mulai berbisik mencemooh. Vendor catering dan dekorasi yang mendengar keributan itu mulai panik. Berdesak-desakan menagih sisa pembayaran pada Rian yang sudah diborgol. Bawa dia. Perintah Pak Hendra pada polisi. Tunggu. Sinta. Tolong aku.
Rian meronta. Air matanya pecah. Wibawanya hancur lebur. Sinta, aku suamimu. Cabut laporannya. Bantu aku bayar Pak Hendra. Kamu masih punya uang kan? Tolong Sinta. Jangan biarkan aku di penjara. Sinta mencondongkan tubuhnya sedikit. Mendekatkan wajahnya ke wajah Rian. Suamiku? Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk mengkhianatiku dan menyebutku istri bodoh. Nikmatilah bulan madumu di sel penjara. Mas. Oh ya, happy wedding. Sinta berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan ballroom dengan kepala tegak. Diiringi teriakan putus asa Rian yang diseret polisi dan tangisan histeris Bella yang kini ditinggalkan sendirian di pelaminan. Dikejar-kejar oleh penagih utang yang mulai beringas. Pesta itu benar-benar menjadi pesta yang paling kacau dan paling memuaskan bagi Sinta. Udara di dalam kantor polisi itu terasa lembab dan berbau campuran antara keringat basi, asap rokok, dan keputusasaan. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip suram, menciptakan bayangan panjang di lorong yang dingin. Ini adalah dunia yang sangat jauh berbeda dari gemerlap lampu kristal dan wangi bunga mawar di ballroom hotel tempat Rian berada beberapa jam yang lalu. Rian duduk meringkuk di sudut ruang tahanan sementara. Pakaian pengantinnya, tuxedo hitam rancangan desainer yang harganya puluhan juta, kini tampak menyedihkan. Jas itu kusut. Kancingnya ada yang terlepas saat ia meronta ketika diseret polisi, dan ada noda kotoran di bagian lutut celananya. Dasi kupu-kupunya sudah hilang entah kemana, dan kemeja putihnya yang mahal kini basah oleh keringat dingin. Ia menatap jeruji besi di hadapannya dengan tatapan kosong. Pikirannya masih belum bisa memproses kecepatan kejadian hari ini. Pagi tadi ia merasa seperti raja dunia, pemenang yang berhasil menyingkirkan istri, bodoh, dan mendapatkan segalanya. Uang, wanita cantik, dan kebebasan. Sore ini, ia hanyalah seorang kriminal yang tertangkap basah, ditipu balik oleh orang yang paling ia remehkan, dan ditinggalkan oleh semua orang. Bella. Wanita itu menghilang begitu saja saat Rian digiring ke mobil polisi. Rian sempat menoleh ke belakang saat diseret keluar hotel, berharap melihat Bella berlari mengejarnya atau setidaknya mencoba memanggil pengacara. Namun yang ia lihat hanyalah punggung Bella yang menjauh. Sibuk menutupi wajahnya dengan tas tangan agar tidak difoto oleh wartawan atau orang-orang yang merekam kejadian itu. Cinta sejati yang mereka agung-agungkan ternyata lenyap lebih cepat daripada embun di siang hari begitu uang tidak lagi ada di tangan. Terdengar langkah kaki mendekat. Bunyi hak sepatu wanita yang beradu dengan lantai keramik menggema di lorong sunyi itu. Temponya teratur, tenang, dan percaya diri. Rian mengangkat kepalanya perlahan. Jantungnya berdesir saat melihat sosok itu berhenti tepat di depan jeruji selnya. Sinta. Wanita itu masih mengenakan gaun merah marun yang sama seperti di pesta tadi. Ia tampak begitu anggun, bersih, dan bercahaya di tengah lingkungan kantor polisi yang suram. Di tangannya, ia memegang sebuah map plastik bening berisi dokumen-dokumen. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya, hanya ekspresi datar yang sulit dibaca. Sinta. Suara Rian terdengar parau, pecah oleh tangis yang tertahan. Ia bangkit dan setengah berlari menuju jeruji, mencengkeram besi dingin itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Sinta, tolong aku. Ya Tuhan, Sinta, keluarkan aku dari sini. Sinta tidak bergerak mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya, menjaga jarak aman, menatap suaminya seperti seseorang yang sedang melihat binatang langkah di kebun binatang. Apa kabar, Mas? Atau haruskah aku panggil mantan suami, mulai sekarang? Tanya Sinta dengan nada sopan yang menusuk. Sinta, jangan bercanda. Ini serius. Mereka menuduhku melakukan penipuan dan penggelapan uang miliaran rupiah. Pak Hendra menuntutku. Kalau kamu nggak bantu, aku bisa membusuk di penjara. Rian memohon. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Tuduhan itu memang benar, kan? Jawab Sinta tenang. Kamu memang menipu Pak Hendra. Kamu menjual aset yang bukan milikmu. Kamu memalsukan tanda tangan persetujuan istri. Itu fakta hukum, Mas. Bukan sekadar tuduhan. Itu karena aku hilaf. Aku didesak Bella. Sumpah, Sinta, ini semua ide Bella.
Dia yang menyuruhku menjual rumah itu. Dia yang mau hidup mewah di luar negeri. Aku cuma korban manipulasinya. Rian berusaha membela diri, tanpa sadar semakin menunjukkan betapa pengecutnya dirinya dengan melemparkan kesalahan pada wanita yang baru saja ia nikahi beberapa jam lalu. Sinta tersenyum miring, sebuah senyum yang penuh dengan rasa jijik. Lucu sekali. Beberapa jam yang lalu di telepon, kamu dengan bangga bilang kalau aku wanita bodoh yang tidak punya visi, dan Bella adalah wanita yang mengerti ambisimu. Sekarang, begitu kamu jatuh, kamu langsung menyalahkan wanita impianmu itu. Rian terdiam, lidahnya keluh. Sinta melangkah maju sedikit, mendekatkan wajahnya ke jeruji agar Rian bisa melihat matanya dengan jelas. Dengar, Rian, aku kesini bukan untuk membebaskanmu. Aku kesini karena polisi memintaku memberikan keterangan tambahan dan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan rumah yang asli. Dan tentu saja, aku juga membawa ini. Sinta mengangkat map di tangannya. Ini adalah rekaman percakapanmu dengan Bella di mobil, di ruang kerja, dan teleponmu tadi pagi. Semuanya tersimpan rapi. Di situ terdengar jelas bahwa ini bukan cuma ide Bella, tapi rencana busuk kalian berdua. Kamu secara sadar menyebutku bodoh dan berencana mencuri hakku. Rekaman ini akan aku serahkan ke penyidik untuk memperberat hukumanmu. Wajah Rian pucat pasi, seputih kapas. Lututnya lemas. Ia merosot kembali ke lantai. Kamu menyadapku? Sejak kapan? Sejak aku menemukan struk gelang berlian di saku jasmu, jawab Sinta dingin. Ingat saat kamu pulang malam dan menuduhku tidak mendukung karirmu? Saat itu aku sudah tahu kamu berselingkuh. Saat kamu mendesakku tanda tangan surat kuasa jual, aku sudah memindahkan rumah itu ke yayasan. Saat kamu merasa menang, sebenarnya kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Kenapa, Sinta? Rintih Rian. Kenapa kamu sekejam ini? Kita pernah saling mencintai. Aku suamimu selama 5 tahun. Apa tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatimu? Tolong cabut laporan Pak Hendra. Bayar dia pakai uang tabunganmu yang kamu pindahkan itu. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan ceraikan Bella. Kita bisa mulai lagi dari nol. Sinta tertawa pelan, tawa yang terdengar miris. Mulai lagi, Mas. Kamu menghancurkan pernikahan kita bukan karena kamu jatuh cinta pada orang lain, tapi karena kamu serakah dan jahat. Kamu berniat meninggalkan aku tanpa tempat tinggal dan tanpa uang sepeser pun. Kamu mau aku jadi gelandangan. Ingat ucapanmu di telepon? Nikmatilah kemiskinanmu. Sekarang, kalimat itu kembali padamu. Sinta menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Uang yang aku selamatkan itu adalah warisan orang tuaku. Oh, tidak sepeser pun akan aku gunakan untuk menutupi kejahatanmu. Itu uang untuk masa depanku, bukan untuk menebus dosa masa lalumu. Pak Hendra berhak menuntut uangnya kembali, dan kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kamu istri durhaka, teriak Rian tiba-tiba. Perubahan emosinya meledak karena rasa putus asa. Kamu harusnya patuh sama suami. Kamu menjebak suami sendiri. Dan kamu suami yang gagal, balas Sinta telak, tidak terintimidasi sedikit pun. Tugas suami itu melindungi istri dan harta keluarga, bukan merampoknya demi wanita lain. Kamu bukan dijebak, Rian. Kamu cuma menuai apa yang kamu tanam. Kamu meremehkan diamku. Kamu pikir karena aku diam dan penurut, aku bodoh. Kamu lupa, aku lulusan terbaik di angkatanku. Otakku bekerja, Mas, bahkan saat hatiku hancur. Seorang petugas polisi datang menghampiri mereka. Maaf, Bu Sinta. Waktu berkunjung sudah habis. Penyidik sudah menunggu ibu di ruangan sebelah untuk BAP. Sinta mengangguk pada petugas itu. Ia menatap Rian untuk terakhir kalinya. Sosok pria yang dulu ia cintai, yang ia layani setiap pagi dengan kopi dan senyuman, kini tak lebih dari orang asing yang menyedihkan di balik jeruji besi. Selamat menikmati hidup barumu di sini, Mas, ucap Sinta. Semoga dinding penjara ini bisa mengajarkanmu arti kata, cukup,
dan setia yang tidak pernah bisa kamu pelajari di rumah kita. Sinta berbalik dan berjalan pergi. Sinta! Sinta! Jangan pergi! Sinta! Teriakan histeris Rian menggema di lorong, memantul-mantul di dinding beton yang dingin. Namun Sinta tidak menoleh lagi. Langkahnya ringan, seolah beban berat yang selama ini menindih bahunya telah luruh sepenuhnya. Di luar kantor polisi, langit senja berwarna jingga kemerahan. Indah sekali. Sinta menghirup udara sore dalam-dalam. Aroma kebebasan ternyata jauh lebih manis daripada aroma mawar di pesta pernikahan manapun. 3 bulan kemudian, pagi yang cerah menyapa rumah bergaya kolonial itu. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela besar yang kini terbuka lebar, membiarkan udara segar bersirkulasi menggantikan hawa pengap masa lalu. Rumah itu tidak lagi sepi seperti dulu. Di halaman depan yang luas, terdengar suara riuh rendah tawa anak-anak. Beberapa anak kecil berseragam panti asuhan sedang bermain kejar-kejaran di atas rumput hijau yang baru dipotong. Ada ayunan baru yang dipasang di bawah pohon mangga, dan sebuah perosotan berwarna-warni di sudut taman. Papan nama di depan pagar rumah telah berganti. Tulisan, Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda, Cabang Utama, kini terpampang dengan gagah, menggantikan nomor rumah yang dulu hanya menjadi saksi bisu kesepian Sinta. Sinta duduk di teras samping, tempat favoritnya, dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi dan celana bahan yang nyaman. Penampilannya kini jauh lebih segar. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang, digantikan oleh rona merah alami di pipinya. Ia bukan lagi sekadar ibu rumah tangga yang menunggu suami pulang. Ia kini adalah ketua pengurus harian yayasan ini. Proses hukum Rian berjalan sangat cepat. Lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Bukti-bukti yang diserahkan Sinta, rekaman suara, dokumen palsu, dan kesaksian Pak Hendra, terlalu kuat untuk dibantah. Pengacara yang disewa Rian, dengan berutang pada keluarganya yang juga malu setengah mati, tidak bisa berbuat banyak. Rian dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Selain itu, Rian juga dinyatakan bangkrut total. Aset-aset pribadinya yang tersisa disita untuk membayar ganti rugi sebagian uang Pak Hendra, meskipun masih jauh dari cukup. Sinta mendengar kabar bahwa keluarga Rian sampai harus menjual tanah di kampung untuk menutupi hutang-hutang anaknya agar tidak semakin dipermalukan. Namun hubungan mereka dengan Rian sudah putus total. Rian benar-benar sendirian di dalam sana. Bagaimana dengan Bella? Kabar tentang pelakor yang gagal jadi nyonya besar menyebar cepat di media sosial. Netizen yang maha tahu berhasil melacak identitas Bella. Ia menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Dipecat dari pekerjaannya, dijauhi teman-teman sosialitanya yang ternyata hanya memanfaatkan uang Rian, dan tentu saja, dikejar-kejar oleh pihak vendor pesta pernikahan yang belum lunas dibayar. Terakhir Sinta mendengar, Bella kabur keluar pulau, bersembunyi di kota kecil, mencoba menghapus jejak digitalnya yang memalukan. Karma tidak memukulnya sekaligus, tapi menggerogotinya perlahan. Dan proses perceraian? Itu adalah bagian yang paling melegakan bagi Sinta. Hakim mengabulkan gugatan cerai Sinta secara fair stake, putusan tanpa kehadiran tergugat, dengan sangat mudah karena Rian sedang di dalam penjara dan bukti perselingkuhan serta KDRT psikis sudah sangat jelas. Sinta keluar dari pengadilan agama dengan membawa akta cerai di tangan, merasa seperti baru saja terlahir kembali. Status, janda, baginya bukanlah aib, melainkan lencana keberanian karena berhasil keluar dari hubungan yang beracun. Ibu Sinta. Lamunan Sinta buyar. Seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun berlari ke arahnya, membawa selembar kertas gambar. Itu Naya, salah satu anak asuh di panti ini. Lihat, Bu. Naya gambar rumah kita. Seru gadis itu dengan mata berbinar, menyodorkan kertas itu. Sinta tersenyum lebar, meletakkan cangkir tehnya, dan menerima gambar itu. Di kertas itu tergambar sebuah rumah besar dengan atap merah, dikelilingi banyak orang lidi yang sedang tersenyum, dan matahari yang bersinar terik di pojok kertas. Wah, bagus sekali, Naya. Ini siapa yang pakai baju merah di tengah?
Tanya Sinta lembut, mengelus rambut gadis kecil itu. Itu Ibu Sinta. Ibu kan pahlawan rumah ini, jawab Naya polos. Hati Sinta menghangat. Matanya terasa panas. Tapi kali ini karena haru, bukan sedih. Terima kasih, sayang. Gambarnya Ibu simpan ya. Nanti kita tempel di papan mading. Naya mengangguk girang lalu berlari kembali bergabung dengan teman-temannya. Sinta menatap punggung kecil itu dengan perasaan penuh syukur. Dulu, Rian selalu menolak untuk memiliki anak dengan alasan ekonomi belum stabil, atau masih ingin menikmati masa muda, padahal Sinta tahu itu hanya alasan egoisnya. Kini, Tuhan justru menitipkan puluhan anak di rumah ini untuk Sinta jaga. Rumah yang dulu dingin dan sepi, kini penuh dengan cinta yang tulus, cinta yang tidak mengharapkan imbalan materi. Sinta kembali menyandarkan punggungnya di kursi rotan. Ia mengambil ponselnya, mengecek saldo rekening di aplikasi bank. Angkanya masih utuh, bahkan bertambah sedikit karena bunga deposito. Uang warisan ayahnya aman. Rumah warisan ibunya aman dan bermanfaat bagi banyak orang. Tiba-tiba, sebuah notifikasi berita muncul di layar ponselnya. Berita kriminal lokal. Judulnya, terlibat perkelahian dengan narapidana lain karena utang rokok. Seorang tahanan kasus penipuan properti babak belur. Di bawah judul itu, ada foto Rian yang diburamkan bagian matanya. Namun Sinta sangat mengenali postur tubuh itu. Sinta membaca berita itu sekilas, lalu menutupnya tanpa minat. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa dendam. Rian hanyalah masa lalu yang sudah selesai. Bagian dari sejarah hidup yang menjadi pelajaran mahal, tapi tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakiti Sinta. Sinta meletakkan ponselnya, mengambil kembali cangkir tehnya, dan menyesapnya pelan. Rasanya manis, hangat, dan menenangkan. Ia menatap langit biru yang cerah di atas sana. Dalam hati, ia berbisik kepada kedua orang tuanya. Ayah, Ibu, rumah ini aman. Sinta aman. Dan Sinta bahagia. Di teras rumah yang kini menjadi benteng kasih sayang itu, Sinta menyunggingkan senyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum kepura-puraan. Itu adalah senyum kemenangan sejati. Senyum seorang wanita yang sempat dianggap remeh, sempat dianggap bodoh, namun berhasil membalikan keadaan dengan keanggunan dan kecerdasan. Beban sampah di hidupnya sudah bersih tersapu badai yang ia ciptakan sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah kedamaian dan masa depan yang cerah. Sinta menutup matanya sejenak, menikmati hembusan angin yang membelai wajahnya, siap menyambut babak baru dalam hidupnya yang sesungguhnya.